Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Coachlog Community Channel. Di video kali ini saya akan memberikan cara ya atau tutorial bagaimana cara pemasangan untuk swing arm Bepro ya, Bepro untuk Ninja R yang tipe terbaru ya. Ini tipe SPC ya. Ini arm Bepro tipe yang terbaru special edition. Di sini untuk arm sendiri ada dua tipe ya. Armnya itu terdapat dua tipe, yaitu tipe yang mounting atas dan mounting bawah. Untuk ini saya menggunakan swing arm Bepro SPC yang mounting bawah ya guys. Untuk swing arm Bepro ini ya, untuk tipe ini pemasangan di motor R15 V2 ya tahun 2016. Kalau dibilang susah ya karena terdapat banyak perubahan, terus sedikit modif lah untuk di bagian sini ya guys, di bagian lahar, terus perubahan lagi di bagian bawah sini kontrol. Terus untuk untuk pemasangan ini ya, untuk velg ya, di bagian pengereman kita juga perlu melakukan perubahan ya. Oke, untuk swing arm ini kemarin sudah saya pasang selama 1 minggu, dan untuk pemakaian sendiri sangat aman ya dan cukup nyaman. Saya melakukan pemasangan ya tidak ada kayak goyang atau sepeleng, jadi untuk pemakaiannya masih dibilang nyaman ya guys. Oke lah, untuk pemasangannya kita langsung aja ya. Untuk video tutorialnya bisa kalian lihat, jangan di skip supaya kalian nanti paham ya. Oke, langsung aja kita ke TKP. Oke guys, untuk langkah pertama di sini saya melakukan penggerindaan ya atau pemapasan di bagian bushing ya. Ini bushing untuk bearing ya guys, atau lahar bambu yang di bagian depan sini. Untuk ini ya, pengganjal atau pemasangan ring ya, karena kalau ini kan ring ini saya ganti supaya dia bisa pas ya guys. Oke, bisa kalian lihat ya di sini. Sebelum melakukan perbedaan, kalian bisa langsung cek dulu ya guys, karena kan saya sini melakukan penggantian itu ya ringnya. Kalau ring bawahnya kan dia beda ya guys, dia sedikit tipis ya. Ini saya pakai ring biasa. Ini untuk ringnya tuh di bagian sini ya guys, bagian kanan kiri di ujung ya. Kalian lihat ini untuk contohnya ya guys, seperti ini untuk ringnya. Jadi ini enggak ada kayak itu ya guys, jarak ya, jadi dia benar-benar pas ya. Mungkin ada goyang sedikit ya, karena nanti kan ini kan pasti kencangkan, jadi untuk sebagai penahan ya guys. Oke, untuk ini bushingnya gianya segitu aja ya. Nanti bisa kalian lihat untuk prosesnya penggerindaannya. Terus untuk langkah kedua guys, langkah kedua di sini saya melakukan pemapasan atau penggerindaan ya di bagian ini guys. Dikarenakan kan ini saya akan nanti akan melakukan penambahan ring ya, ring besar untuk penahan bearing bambu atau lahar bambunya di sini. Makanya sini saya paplas ya guys, supaya dia bisa sama panjangnya ya. Di sini kanan kiri semua saya paplas. Kalau pembahasan sendiri sedikit ya, kita kira-kira aja ya. Itu kita grindnya tergantung tebalnya ya guys. Nah, ini ringnya ya guys, ini ring yang besar ya. Ini fungsinya sendiri sebagai pengganjal ya, pengganjal bearing bambu ya nanti ya untuk pemasangannya. Kenapa? Oke, untuk videonya saya pause sedikit. Ini kenapa saya melakukan pengerjaan atau pemasangan ring yang besar ini supaya nanti ringnya tidak goyang ya.
karena kan nanti kan ada pemasangan bushing ya untuk ring, karena kan lahar bawaan Ninja sama L15 itu beda ya, diameternya beda. Untuk Ninja itu diameter 27, terus untuk L15 itu diameternya kalau nggak salah diameter luarnya 24 ya, 24. Nah, nanti kita melakukan pengganjalan ya guys. Terus untuk panjangnya sendiri nanti kita ukur ya. Jadi nanti panjang ini tempat bearing bambu ini dan itu ya, dan bosnya ya, bos pas digabungin semua nanti ini panjangnya sama ya guys. Jangan sampai ada yang terlalu panjang terlalu pendek ya. Mungkin kalau bushingnya agak panjang sedikit gak apa-apa, tapi kalau bushingnya terlalu pendek, jangan nanti mengakibatkan untuk swing arm itu ya nanti jadi seret ya guys. Jadi kalau bisa ukurannya benar-benar sama ya. Jadi untuk bearing, jadi pengukurannya kita harus pasin ya, panjangnya itu bushingnya, terus ring sama ini ya, tempat laharnya ini ya. Pokoknya kita selalu cek dulu guys. Jadi sebelum melakukan pengerindaan kita cek dulu kira-kira berapa. Nah ini ya guys, ini yang udah digerinda. Pokoknya panjangnya jangan terlalu pendek juga ya. Jadi kita selalu ukur ya guys. Untuk pemasangan jadi seperti ini ya. Ini ring yang besar, dia masuk di dalam. Jadi dia harus panjang sama ya. Nah, dan ini untuk ring yang satunya guys, ini buat pengganjal bushingnya ya. Kalau yang gede itu, ring gede itu untuk pengganjal bearing ya, bearing bambu nanti ya. Oke guys, untuk langsung aja ke proses itu ya, pengerindaannya ya. Oke, untuk langkah awal ya, di sini saya melakukan pengerjaan untuk bushing ya, bushing di bagian depan. Untuk pengerjaan sendiri kita bertahap ya guys, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak kita untuk penyesuaiannya susah ya. Nanti takutnya kita terlalu banyak malah jadi goyang ya untuk bushingnya. Pokoknya untuk proses pengerjaan kita lakukan satu persatu ya, atau pelan-pelan ya. Pokoknya jangan terlalu banyak ya. Dan seumpama nih kita sudah oke, sudah mendapat posisi yang pas untuk pengerjaannya, kita melakukan finishing ya untuk kelurusan pengerjaannya. Terus jangan sampai itu ya ada sisa-sisa kotoran ya, supaya kotoran bekas gerinda tidak ada yang tersisa di dalam. Jadi kedepannya tidak ada lecet-lecet di bagian bushing ya guys. Ya, ini untuk seperti tadi ya guys, untuk pengecekannya seperti ini. Kita lakukan ini ya, pemasangan bushing ya ring ya, ring di sebelah kiri. Terus masukkan itu bushingnya. Ini kita melakukan untuk pengecekan saja ya guys, apakah posisi sudah pas belum ya. Terus untuk ringnya juga sebelah kanan kita masukkan. Nah guys, kira-kira seperti ini ya guys untuk itu pemasangannya nanti seperti ini. Ini untuk posisinya sudah oke ya guys, sudah jaraknya sudah pas, tidak ada celah-celah, jadi udah oke lah. Setelah bushing sama ring pengganjal sudah diyakini oke ya, kita lanjut ke proses pengerjaan di bagian swing arm ya guys.
Untuk proses penggridaan proses penggridaan sendiri, pertama kita mal dulu ya. Untuk pertama kita masukkan itu apa namanya, bushing ya guys, bushingnya, terus ring yang besar ya, yang besar kita paskan. Nah nanti kita lihat nih, di sini kita lihat jaraknya tuh masih kurang berapa. Jadi kira-kira berapa mili atau berapa itu ya, berapa mili ya, jangan senti ya, berapa mili kita harus menggerida ya. Terus untuk penggridaan sendiri kita digerida bagian kanan kiri ya guys, jangan sebelah saja, takutnya nanti kalau sebelah nanti posisi roda jadi miring ya guys. Oke, setelah kita temukan untuk proses penggerdaannya berapa mili, langsung saja kita gerida ya guys. Oh ya, sebelum digerida kita lepas dulu ya karet ini ya, karet pelindungnya ya, untuk pelindung armnya ya dari rantai. Lalu langsung kita proses saja ya penggerdaannya. Untuk proses penggridaan sendiri kita juga lakukan secara perlahan ya guys, jangan terlalu banyak, takutnya nanti kalau terlalu banyak juga kita melakukan penyesuaian lagi ya guys, jadi nanti malah terlalu banyak ganjal ya, atau terlalu banyak aring ya. Dikarenakan ini banyak aluminium ya guys, jadi sedikit gampang ya. Nah, kita cek lagi apa udah pas belum, ternyata masih belum, kita gerida lagi guys. Nah, proses penggridanya kita perlahan aja guys, yang penting kita dapat jarak yang tepat ya. Yang penting kita jangan terlalu buru-buru untuk prosesnya. Yang penting untuk pemasangan sendiri kita aman ya guys. Intinya jangan terlalu banyak itu proses penggridaan, takutnya nanti terlalu pendek ya. Ini juga sama ya guys, untuk pemasangan juga kita cek lagi, kita butuh berapa mili ya untuk proses penggridaan di bagian yang sisi sebelah ya, sisi lain ya. Kita cek dulu posisinya, kira-kira berapa mili ya untuk proses yang perlu digerinda ya. Pokoknya jarak bushing sama armnya itu ya, dan tempat bearing itu ya, kita harus sama ya guys. Jadi kita pokoknya proses penggridaan kita selalu cek ya, kita gerida berapa, kita cek, kita harus benar-benar posisinya harus benar-benar rata ya. Jadi nanti kalau pemasangan itu kita armnya nggak bakal goyang ya, jadi harus benar-benar presisi ya guys. Pokoknya kita selalu hati-hati lah ya untuk proses penggerdaannya. Dan apabila ya untuk dirasa posisi untuk proses penggridanya kita sudah oke ya, posisinya sudah pas, jaraknya sudah tepat, kita melakukan pembersihan ya guys untuk finishing ya. Pokoknya
supaya armnya agak miring ya untuk pos pengindaannya. Di sini saya sudah melakukan finishing ya guys untuk perapiannya supaya nggak ada kotoran ya. Dan untuk bagian dalamnya kita bisa pakai kikir ya guys untuk menghilangkan sisa-sisa sisa-sisa proses pengerjaannya ya. Setelah bersih dan dikira oke, kita cek sekali lagi guys apakah sudah fix ya untuk jaraknya. Nah di sini jaraknya sudah oke ya guys, untuk jarak kanan dan kirinya udah sama, terus dari pusing sama ringnya udah rata ya dia ya. Nah di sini ringnya udah masuk ke pusingnya. Nah ini jaraknya udah kira-kira sama ya guys. Intinya jangan terlalu pendek ya guys, kalau bisa lebih panjang sedikit tidak apa-apa, tapi jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti arahnya kecepit jadinya seret guys. Oke ya, setelah semuanya beres, lalu kita melakukan finishing ya guys. Untuk finishing sendiri saya melakukan amplas ya, amplas yang sedikit kasar, sekitar nomor berapa ya, nomor 200-an ya. Ini supaya sisa-sisa bekas gerindaan yang kasar itu jadi halus ya guys. Setelah finishing kelar,
Selanjutnya kita cuci ya guys untuk swing armnya supaya nggak ada kotoran bekas amplas atau gerindanya ya. Oke, untuk part sendiri yang pertama yang kita perlukan sebenarnya ini ya. Ini collar atau bushing. Bushing ini fungsinya untuk pengganjal ya, pengganjal bearing ya. Untuk ukurannya sendiri bisa nanti kalian lihat ya, untuk ukurannya akan saya kasih deskripsi di video. Di sini saya menggunakan collar dengan lebar 14 mili ya guys, atau 1,4. Untuk diameter dalamnya sendiri ini 18,5 ya. Untuk diameter luarnya 26,8. Terus selanjutnya di sini kita akan membutuhkan namanya ini guys, dry bearing belah. Dry bearing belah ini fungsinya untuk pengganjal ya. Fungsinya untuk pengganjal lahar bambu ya. Bisa kalian lihat untuk ini tipenya ya, 2415 ya. Ini tipenya untuk ukurannya. Ini namanya dry bearing belah ya. Kalian bisa beli di online marketplace, banyak yang jual juga. Ini untuk panjangnya lebarnya sendiri sekitar 15 ya, 15 mili. Terus untuk diameter dalamnya itu 24, terus diameter luarnya 27. Ini sangat pas banget untuk masuk di armnya ya. Dan ini ya guys, bearing bambu ya. Ini bearing bambu ori, pakainya punya R15 atau Fiction, ini sama ya. Sama, ukurannya juga sama, nggak ada perbedaan. Ini saya beli baru ya guys. Terus selanjutnya kita butuhkan ini guys, ini namanya seal dash ya. Ini juga sama, ini orinya juga, ori bawaannya R15 atau Fiction sama ya. Ini juga baru ya guys. Untuk diameternya sendiri dia sama ya, dia sudah 27 ya. Jadi kita nggak perlu perubahan ya untuk diameternya sendiri. Oke, langsung saja ke proses pemasangan ya guys. Langkah pertama kita masukkan bushing dulu ya. Ini bushing pengganjal ya. Oh ya, sebelum pemasangan kita pakai ini ya guys, pelumas ya, atau stempad atau grease atau vaseline lah, apapun namanya, fungsinya sama ya. Kita olesin secukupnya aja, jangan terlalu banyak.